investor asing membukukan net buy-nya senilai 18,02 triliun sejak awal tahun. Nah, dari ketiga informasi yang tadi saya sampaikan, Pak Bisma, mungkin ada tanggapan dari Pak Bisma mengenai apa namanya IHSG kita, nilai transaksi kita ya, terus sama net buy asingnya, Pak Bisma, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Firman dan teman-teman sobat investor semuanya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Firman, ini mungkin conclusion ya untuk market di minggu kemarin. Jadi kalau kita lihat perkembangan pasar saham itu kan memang ditutupnya menguat week on week-nya. Tetapi kita lihat juga penguatan itu juga kalau dari sisi volume transaksi memang nggak terlalu signifikan, bahkan bisa dikatakan turun. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa penguatan itu terjadi? Nah, jadi memang kita lihat bagi investor-investor yang sudah biasanya gini, Mas Iman, pasar itu investor-investor ini suka ada yang lebih memulai pembelian terlebih dahulu di saat berita-berita itu belum rilis gitu. Tapi mereka sudah mempersiapkan analisanya itu bahwasanya pasar akan bersiap untuk rebound. Nah, salah satu indikatornya kemarin tentang data inflasi, baik itu inflasi di US ataupun inflasi di Indonesia. Yang ternyata dengan efek kenaikan suku bunga yang dihantam beberapa bulan kemarin terus-terusan naik, memang akhirnya berdampak positif. Inflasi itu akhirnya bisa dikatakan melandai, walaupun mungkin belum mencapai target yang diinginkan dari para bank sentral, tetapi benang merahnya adalah inflasi melandai. Nah, ini adalah indikator positif untuk perekonomian negara, berarti akan ada story perekonomian negara itu akan dibawa lari lagi, GDP kita akan dibawa naik lagi, otomatis ekonomi ini akan akselerasi lagi semuanya. Nah, orang-orang yang sudah menangkap momen-momen seperti ini, mereka sudah mulai melakukan pembelian, minimal melakukan akumulasi pembelian dari sekarang. Nah, tetapi investor-investor yang biasa ada di bursa itu yang dominannya mayoritas trading atau trader, mungkin belum menangkap momen itu, karena kalau kita lihat IHSG mungkin masih dikatakan sideways, masih ada di area 6.500 sampai 67. Tetapi apabila ini terjadi inflasi melandai, suku bunga pun akhirnya nanti akan diturunkan, itu rally IHSG untuk reboundnya cukup panjang ya Mas Firman dan sobat investor. Jadi hal-hal ini menarik, makanya terlihat juga tadi Mas Firman sampaikan asing membukukan net buy, baik itu di awal tahun ataupun di sepanjang minggu kemarin, itu betul juga. Tetapi transaksi hariannya nggak signifikan karena agak susah bagi kita yang trader atau yang short term trader untuk mengambil momen, karena ketika akumulasi biasanya investor besar itu akumulasi tidak mau harga sahamnya naik, mereka ingin harga sahamnya ada tetap di area itu dulu sementara ini. Nah, itu yang melihat akhirnya volume transaksi tidak signifikan naik, tetapi akumulasi net buy-nya naik. Nah, ini menarik. Tapi ada satu momen juga Mas Firman dan sobat investor, ketika periode hampir 2 bulan terakhir, banyak orang melihat di bursa mungkin volume transaksi atau value transaksinya turun, karena banyak mereka yang sudah mulai beralih ke real bisnisnya juga. Nah, kita lihat real bisnis semua berputar, apalagi kuliner ataupun fashion dan lain-lain, itu semua perputarannya cukup tinggi. Mereka tidak ada salahnya putaran uang pun akan ada di sektor-sektor yang real tersebut. Tetapi ketika nanti itu terlihat lagi di bursa menjadi menarik, tidak tertutup kemungkinan itu akan kembali lagi, uang-uang itu akan berputar di sini. Mungkin itu Mas Firman. Oke, baik. Jadi sebenarnya memang bisa dicermati juga ya, walaupun misalkan memang kondisi kayak gini, justru ya walaupun misalkan memang masyarakat sudah kembali kepada aktivitas seperti semula, ya mungkin kita juga bisa melirik perusahaan-perusahaan yang memang di kondisi yang produksi bahan-bahan tersebut. Nah, izin menyampaikan juga Pak Bisma, di sini juga saya akan menyampaikan mengenai sektor-sektor yang terjadi di minggu kemarin. Ternyata dari beberapa sektor ini yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini di kesehatan nih Pak Bisma ya, sebesar 6,00%. IDX Teknonya ini naik juga nih sebesar 4,26%, propertinya di 3,67%, energinya di 2,55%. Basicnya di 1,81%, non-cyclicalnya di 1,3%, finance-nya di 1,27%, industrinya di 0,7%,
terus ADX transnya itu di 0,48%, untuk cyclicalnya di 0,05%. Nah, ada satu yang mengalami penurunan di minggu kemarin, yaitu adalah di IDX Infra, minus sebesar 0,49%. Nah, dari kabar atau informasi mengenai sektor-sektor tadi ini, menarik juga nih Pak Bisma, tiba-tiba kesehatan naik gitu kan ya, terus teknologi juga naik gitu kan, yang biasanya memang dua sektor tersebut mungkin di akhir-akhir ini kurang peminatnya. Nah, ini ada informasi atau kabar apa Pak Bisma? Apakah memang adanya informasi mengenai dividennya atau mengenai isu laporan keuangan yang memang harus rilis ya di bulan ini? Menurut Pak Bisma gimana Pak? Iya, jadi kalau kita lihat memang merata ya, secara sektoral itu hampir semuanya dalam teritori positif semua kecuali infrastruktur tadi. Itu ada story yang lainnya. Tapi kalau kita ranking memang sektor dari kesehatan itu kan mendominasi kemarin kenaikannya. Itu karena ada pengesahan RUU kesehatan itu. Secara tidak langsung tentu ini ada dampak-dampak positif terhadap emiten-emiten sektor kesehatan. Tapi di luar story itu, memang sektor kesehatan itu kan sektor yang terus berbenah, apalagi dengan jumlah penduduk kita yang cukup besar, 260 juta, yang katakanlah semua kan nanti mau di cover oleh BPJS itu dengan kelas yang merata semua. Mungkin bagi sebagian orang-orang yang mempunyai uang lebih, ingin lebih dilayaninya dengan lebih baik lagi untuk kesehatannya. Nah, itu pasti mereka akan melakukan koordinasinya dengan rumah sakit yang mereka pilih. Nah, kebetulan kan emiten-emiten itu sudah banyak nih, yang rumah sakit ataupun lab-lab yang bagus-bagus. Nah, ini tentunya akan menjadi dampak positif kepada saham-saham ini. Tapi terlepas dari itu, memang laporan keuangannya juga memang pada bagus-bagus juga ya di sini. Lalu yang kedua, IDX Tekno. Nah, kalau IDX Tekno ini kan kembali lagi Mas Firman. Jadi kita ini sekarang suku bunga itu saat ini sudah hampir 3 bulan ini kan Indonesia ini flat di atas. Nah, berarti ini apa artinya? Kita tinggal menunggu penurunannya, bukan menunggu kenaikan lagi, tapi menunggu momen penurunannya. Nah, sektor tekno ini sektor yang punya korelasi positif. Ketika suku bunganya turun, sektor ini bergerak positif. Jadi mereka sudah mulai merespon di sini nih, baik itu dari saham bank digitalnya ataupun sektor-sektor yang berbau startup-nya. Tetapi kembali lagi tetap dicermati sektor-sektor yang berbasis teknologi ini, cari yang punya bottom line-nya memang sudah positif ataupun yang menuju positifnya lebih cepat dibanding yang masih bleeding dalam kondisi laporan keuangan masih berdarah-darah. Cukup lama nanti recover dari bisnisnya. Lalu sektor yang ketiga itu sektor IDX properti, sama. Ini sektor yang punya korelasi positif juga dengan suku bunga. Ketika suku bunga turun, nah inilah sektor ini akan diuntungkan. Ini yang belum terlihat di beberapa bulan terakhir, sektor ini recovery-nya cepat. Tapi mungkin teman-teman mencermati seperti saham-sahamnya CTRA, BSD itu sudah mulai recover-nya mendekati harga sebelum COVID, tapi masih ada yang tertinggal juga. Lalu sektor-sektor lainnya, IDX Energi ini memang pembagian dividen yang kemarin nih Mas Firman itu kan gede-gede ya dari saham-saham berbasis batu bara, tentu diburu orang juga saham-saham seperti ini bagi dividennya, tapi itu dampak dari laporan keuangan waktu periode tahun lalu yang bagus-bagus itu. Kalau yang lainnya sih kenaikannya moderat saja ya, seperti non cyclical ya, itu memang kebutuhan hidup aja. Jadi Indofood, ICBP, Unilever memang diperlukan. Tapi kalau infrastruktur itu yang nggak menarik, karena saham ini saham yang sedang kita lihat bermasalah, baik itu di obligasinya ataupun di manajemennya, padahal ini saham BUMN majoritinya. Nah, itu mungkin Mas Firman. Oke. Ya, mungkin properti ini ada kaitannya dengan suku bunga ya Pak Bisma ya. Mungkin sekalian aja dari isu-isu apa saja nih Pak Bisma mengenai sektor yang mungkin nanti akan mengalami rebound nih Pak Bisma, atau yang sedang mengalami rebound juga boleh kita bahas Pak Bisma. Silakan Pak. Ya. Nah, jadi kembali lagi kita highlightnya dari story suku bunga dulu nih. Ketika suku bunganya itu sudah mulai peak, dalam arti tidak ada kenaikan lagi dan inflasi melandai, tentu tidak ada ruang ataupun alasan untuk bank sentral menaikkan suku bunga. Yang ada mereka berpotensi menurunkan suku bunga.
Nah, kalau kita lihat historis IHSG, historis suku bunga itu ketika kenaikan itu berjalannya cepat, itu sangat cepat setiap bulannya. Tetapi yang terjadi ketika penurunan suku bunga, dia berjalan lambat tetapi konsisten dalam jangka panjang. Akhirnya apa? Akhirnya rebound di sektor-sektor yang diuntungkan dari penurunan suku bunga ini pun juga cukup sustain dan cukup panjang proses kenaikan sektornya. Nah, kalau kita turunkan sektor apa yang berdampak, nggak jauh-jauh, yang pasti yang punya hubungan dengan suku bunga, properti. Dan kita tahu properti itu sektor yang kemarin cukup berdarah-darah ya dalam kondisi tahun-tahun lalu. Nah, sektor inilah sektor yang sempat ditinggalkan, tetapi ketika suku bunga itu turun, sektor ini tentu sektor yang akan diburu orang. Tetapi di luar itu, kalau kita lihat marketing sales dari emiten-emiten seperti Ciputra, BSDE, Sumarekon, itu tinggi-tinggi loh Mas. First Q-nya mereka di 2023 itu marketing sales-nya tinggi-tinggi. Dan ini emiten properti residensial ya, jadi kebutuhan rumah antara harga 1 sampai 2 M itu ternyata cukup liquid dan cukup banyak yang membelinya saat ini. Ini kita spill contohnya emiten-emitennya ya seperti Sumarekon, Ciputra, BSDE, ataupun yang punya recurring income seperti Pakuwon. Nah itu untuk mencari recurring income karena dia punya mall-mallnya yang sudah jalan lagi. Lalu kita lihat yang berbasis industrial estate-nya. Kita di situ lihat ada SIA, ada Pura Delta Mas, ada Kija. Nah ini kan saham-saham yang ketika ekonomi akselerasinya naik lagi, kawasan industri ini dibutuhkan lagi Mas. Nah ini penanaman modal asing masuk, mereka butuhan industri ya, mereka itulah yang menyediakan emiten-emiten tadi. Jadi teman-teman mulai lihat dan perhatikannya cukup detail saham-saham di sektor properti ini. Nah biasanya sektor properti kalau sekalinya kenaikan di harga sahamnya itu cukup tinggi dan reboundnya itu cukup panjang. Tetapi sekalinya sudah selesai sektor itu naik, biasanya sektor tersebut juga sudah akan ditinggalkan dan orang sekarang mudah untuk beralih sektor ke sektor yang dibutuhkan aja dalam periode tertentu. Nah, lalu IDX Tecno juga sama, Mas Firman dan sobat investor. Jadi IDX Tecno ini itu yang punya korelasi ketika suku bunga turun, ini saham sektor ini pun naik gitu ya. Nah, tetapi sekarang itu highlight-nya nggak begitu lagi gitu. Nah, sekarang itu highlight-nya kita lihat, cermati bagaimana sektor Tekno ini ketika suku bunga turun, kita bisa memilih sahamnya, tetapi saham yang memang dia bukan dalam kondisi laporan keuangan yang bleeding ya. Dia sudah mulai bisa mencetak return atau mencetak profit, ataupun manajemen yang punya guideline-nya, mereka menyiapkan untuk dalam periode di tahun ini, katakanlah di kuartal 3 atau 4 sudah menyiapkan EBITDA yang positif. Nah itu sudah cukup clear bagi kita yang mau membeli saham-saham Tekno, jangan sampai terjebak seperti periode 2021 kita membeli Tekno apapun yang berbau-bau di kita beli tanpa tahu dalamannya seperti apa. Nah mungkin teman-teman sudah mulai harus memilah-milah saham Tekno yang oke ya, yang punya story ke depannya cukup baik dan terutama manajemennya punya guideline ke depannya baik. Mungkin itu. Oke, baik. Untuk saat ini mungkin properti, sektor properti ya Pak Bisma ya, untuk yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan buat teman-teman ya. Oke, mungkin kita disclaimer on ya Pak Bisma. Jadi sepanjang pembahasan kita IG Live hari ini, itu mungkin hanya view atau hanya diskusi yang kita laksanakan gitu ya. Segala keputusan kita kembalikan lagi kepada teman-teman gitu ya. Tolong melakukan analisa sendiri apakah memang yang didiskusikan pada hari ini memang sesuai dengan analisa teman-teman gitu kan ya, itu mah enggak, silakan lagi kalau misalnya sesuai mah. Kalau misalkan enggak ya mungkin perlu dikaji ulang lagi gitu ya Pak Bisma ya. Oke, baik. Kita langsung bacakan pertanyaan dari teman-teman nih Pak Bisma. Untuk saham energi dengan adanya teknologi listrik apakah mempengaruhi pengaruhi batu bara dan nikel Pak? Mohon review di emitennya. Sorry Mas, kepotong tadi terputus-putus gimana? Oke, bisa direview saham energi dengan adanya teknologi listrik apa pengaruhi batu bara gitu kan ya dan nikel. Pak, mohon review emitennya. Mungkin kalau misalkan saya tanyakan, kalau misalkan saya coba kemas pertanyaannya,
mohon review untuk saham energi dengan adanya teknologi listrik dan batu bara serta nikel gitu ya. Tapi ngelihatnya tuh di per emitennya, bukan secara keseluruhan sektor. Ya. Oke, saya coba jawab ya. Jadi kembali lagi tadi yang Mas Firman sampaikan, ini disclaimer ya, segala sesuatu yang kita sampaikan di sini. Jadi kalau kita spill contoh saham Merdeka Baterai, itu kan memang yang sudah disiapkan untuk ekosistem baterai. Jadi mereka sudah mempersiapkan tentang story kendaraan listrik di Indonesia, entah itu di beberapa tahun ke depannya. Tetapi minimal sudah memulai semuanya itu ke arah sana. Nah, bagaimana dengan story batubara? Apakah tetap akan diperlukan atau enggak? Kembali lagi, sektor batubara ini untuk saat ini masih tetap diperlukan untuk saat ini. Tapi semua industri, bukan semua ya, maksudnya banyak industri yang sudah mempersiapkan diri menjadi green energy. Jadi mereka ingin mereduce karbon dan lain-lain. Nah, makanya itu tadi mereka sudah mulai membangun bisnis-bisnis barunya terkait dengan baterai ataupun nikel outsource-nya. Nah, ini kembali lagi tentunya ini kan untuk ekosistem kendaraan listrik yang akan hadir di Indonesia. Nah, jadi sebuah keniscayaan kita akan masuk ke area itu ya. Nah, bagaimana outlook-nya untuk saham-saham tersebut? Sebaiknya kalau saya mulai melirik saham-saham yang sudah mulai bercerita tentang ekosistem listriknya, bukan tentang cerita batu baranya lagi. Nah, biasanya ketika nanti hal itu terjadi, mungkin mulai banyak inflow dana ke sana ke sektor-sektor yang nikel ini. Nah, teman-teman setidaknya sudah memulai dari awal sebelum fund itu udah masuk duluan. Nah, lalu kalau kita lihat selain MBMA, kita lihat juga ada saham VKTR. Ini bus listrik. Nah, ini juga sudah IPO. Kita lihat kemarin itu harga IPO Rp100, sekarang udah 130. Nah, ini cukup menarik juga karena bagaimanapun walaupun ini ada ada grup baterainya, tetapi mereka bekerja sama dengan BYD. BYD ini tentunya perusahaan listrik China yang cukup besar, yang notabene Warren Buffett pun invest di BYD itu. Nah, jadi VKTR ini akan fokus nanti untuk kerjasamanya dengan bus-bus listrik. Jadi mereka akan bermain di area kendaraan listriknya yang sifatnya kendaraan listrik besar, bus listrik, truk listrik. Nah, teman-teman sudah mulai bisa melihat berarti ada keseriusan anak-anak bangsa Indonesia ini sudah mempersiapkan ekosistem listrik itu akan terjadi di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah dalam 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun ke depan? Nah, apakah kita yang berinvest di perusahaan itu cukup sabar memegang sahamnya 5, 10, 15 tahun itu? Karena kita tidak tahu yang kita beli sahamnya hari ini mungkin baru akan reflect kehebatannya di 10 tahun yang akan datang. Nah, kembali lagi ke sana, karena kita investor, yang mau nggak mau punya kesabaran kita harus cukup panjang ya untuk berinvest di saham-saham seperti ini. Itu Mas Firman. Oke, baik. Itu udah di-spill tuh sama Pak Bisma ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Bisma nih. Ini ada 2 pertanyaan, tapi yang satu nanyain masalah tentang emiten emas gitu ya. Tapi nyebutin kode sahamnya, terus yang satu nyebutin kode saham dan pengen di-review nih sama Pak Bisma. Oke, gini aja dulu deh. Tolong liatin untuk saham emas nih, untuk HRTA, ANTM gitu ya. Apakah memang masih menarik, Pak Bisma, untuk kita lirik? Ya, saya secara pribadi nggak tahu story di HRTA, tapi saya hanya mencermati saham HRTA-nya dari sisi teknikal aja kemarin itu. Jadi memang kalau dari sisi fundamentalnya belum melihat sesuatu di sana, tapi kalau dari sisi teknikal memang ada flow fund di sana yang cukup besar ya. Nah, jadi kalau teman-teman mengikuti secara teknikal, mengikuti fund flow ataupun Broksum, tentunya teman-teman punya trading plan-nya yang cukup clear juga di sana ya. Jadi jangan sampai, karena saham-saham modelan gini akan ada masanya mereka selesai dulu sebentar, baru bergerak lagi. Jadi teman-teman punya trading plan-nya cukup clear. Nah, tapi kalau Antam mungkin story-nya lain ya. Ini kan BUMN punya, tetapi
yang harus kita cermatin, apa namanya, harga saham-saham yang berbasis emas-emas ini juga harus kita lihat harga emas dunianya juga di sana pergerakannya bagaimana. Nah, ketika apa namanya pergerakan harga emas dunianya yang sudah mulai flat ataupun melandai, ya tentu saham-saham seperti ini ya jadi nggak menarik karena investor di Indonesia saat ini tuh investor yang mudah rotasi sektor, Mas. Gitu. Jadi kita tidak ketergantungan dengan satu sektor aja, tetapi kalau sektor ini katakanlah tahun ini bulan ini sampai beberapa bulan ke depan properti menjadi diuntungkan ataupun tekno diuntungkan, ya nggak ada masalah untuk kita pindah ke sektor tersebut ya. Nah, daripada invest di saham yang sektornya lagi ditinggalkan sementara ini. Mungkin itu, Mas. Oke, baik ya, perlu hati-hati ya. Kita juga harus bisa ngebedain ya, Pak ya, perusahaan ini apa namanya, apakah memang swasta atau apakah memang BUMN. Nah, kita lanjut Pak Bisma biar semua pertanyaannya kebaca. Nah, ini mungkin ada pertanyaan seru nih, Baskara Sudirja ya. Kesehatan hijau gitu kan ya. Tapi konsumer retail seperti AMRT, LPPF, RALS bagus nggak untuk dikoleksi? Bisa direviewkan, Pak? Ya. Untuk itu saham-saham yang tadi disebutkan bagus untuk dikoleksi. Itu menarik saham-saham. Jadi gini, itu AMRT, RALS ataupun seperti itu saham yang terpengaruh dengan buying power-nya seseorang atau warga negara kita. Nah, ketika ekonomi yang sudah GDP 5 ataupun nanti dengan suku bunga turun itu apa namanya akan ngeboost ekonomi lebih kencang, tentunya orang memegang uang akan lebih banyak lagi atau bertambah, dan itu bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, salah satunya pembelian pakaian, apa namanya, jajan. Nah, sektor ini atau emiten itulah yang nanti akan diuntungkan. Dan itu sudah mulai terlihat kok dari laporan keuangannya, cukup menarik juga di sana. Nah, jadi AMRT, RALS, LPPF itu cukup menarik. Tapi kalau boleh saya dahulukan, saya melihatnya di AMRT-nya lebih menarik ya. Karena ini bisnis yang saya ngelihat salah satu sahamnya MIDI. Itu ada Lawson di sana. Lawson itu yang notabene lagi hype juga dan lagi ekspansi kemana-mana, dan ini di bawah grup mereka gitu kan. Jadi ini cukup menarik saham-saham ini, saham yang berpengaruh dengan buying power seseorang. Ya, ini kita juga coba menguatkan ya Pak Bisma ya. Saya juga melihat di survei konsumen BI Juni 2023, optimisme konsumen yang tetap kuat nih. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen IKK kita gitu ya di Juni 2023 yang terjaga di dalam zona optimis di atas 100%, yaitu di atas 100, yaitu pada level 127,1 nih. Jadi memang daya beli masyarakat kita memang semakin meningkat karena memang perputaran uangnya juga kita udah kembali pulih ya Pak Bisma setelah COVID melanda kemarin ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mengenai saham infrastruktur dari Andini Setia Aji.G ya. Selamat siang, bisa tolong review di saham infrastruktur kenapa merah ya untuk Wika, WSKT dan ADI. Ya, jadi ini saham infrastruktur ini kemarin itu kan ada bermasalah ya dalam satu emiten itu ya. Waskita kita lihat terus di obligasinya, akhirnya berdampak ke sahamnya juga. Lepas dari situ pun berlanjut ke petinggi-petingginya juga. Jadi orang tuh berimajinasi ini ada apa dengan perusahaan ini gitu. Ini BUMN loh gitu, tapi kok seperti ini. Bahkan ada kita baca berita terdengar katanya laporan keuangannya pun juga masih seperti itu, termanipulasi. Ini apakah seperti itu adanya gitu. Jadi hal-hal kayak gini tentunya orang menyebabkan keengganan untuk berinvest di saham-saham seperti ini. Nah, itu satu ya. Yang kedua, ketika orang memutuskan bicara dengan sektornya yang sudah tidak suka, otomatis saham-saham yang ada di sektor tersebut terindikasi akan ditinggalkan juga, Mas. Nah, itu yang menyebabkan Wika, Waskita, ADI, PTPP akhirnya turunnya cukup signifikan. Sudahlah dana anggaran infrastruktur kita yang belum
kembali setelah COVID itu ditambah seperti ini kondisinya. Jadi apa namanya, ini yang kita belum melihat kapan ini akan kembalinya. Bahkan kita menghadapi tahun pemilu yang ini kan tahun infrastruktur, tahunnya Pak Jokowi kan. Nah, Pak Jokowinya sih beberapa bulan sudah nggak ada, ya kita lihat sahamnya mau kemana gitu kan. Sektor apa yang diuntungkan, story apa yang dibangun di sini yang bakal menguntungkan sektor infra. Sejauh ini saya belum lihat. Makanya saya pikir daripada kita apa namanya berada di sektor itu terlalu capek, terlalu lama menunggu, kita migrasi dulu lah ke sektor yang lain, baru nanti itu kembali lagi dilirik. Mungkin itu Mas Bima. Oke, kita kembali lagi ke suku bunga nih Pak Bisma ya. Mengenai pertanyaan suku bunga identik dengan perbankan gitu kan ya. Nah, untuk perbankan sendiri apakah memang yang naik cuman hanya perbankan tertentu saja, ataukah memang seluruh perbankan juga mungkin kita bisa jadi bahan pertimbangan buat kita coba lirik Pak Bisma? Iya, tentunya berbasis perbankan itu akan menjadi apa namanya, akan menjadi diuntungkan ya di sektornya, baik yang itu sektor kreditnya korporasi ataupun apa individual. Jadi penurunan suku bunga tentunya orang-orang yang berhutang itu para debitur itu akan diuntungkan dari sana. Tetapi Mas Yunus bisa cermati di dalam ID Finance pun juga nanti akan ada sektor-sektor pembiayaan di sana. Nah, saham-saham yang sektor pembiayaan pun juga akan diuntungkan di sana. Contoh, misalkan ada salah satu emiten pembiayaan yang membiayai motor-motor dengan cicilan. Nah, ketika suku bunganya diturunkan dan dia menjual motornya itu dengan kreditnya dalam jumlah besar dalam periode setahun dan bertumbuh, emiten ini diuntungkan loh, gitu kan. Dan emiten pembiayaan itu cukup banyak di bursa juga, teman-teman bisa search juga di sana. Nah, jadi selain banking itu sektor itu juga ikut diuntungkan. Dan sektor otomotif itu salah satu juga sektor yang ikut diuntungkan juga selain sektor perbankan, Mas Bram. Karena bagaimanapun tolak ukur GDP juga itu terlihat dari penjualan mobil nasional. Itu salah satu indikator juga kan. Nah, jadi seperti yang kita tadi sebutkan, buying power orang naik, GDP ekonomi perputarannya lagi tinggi, orang beli mobil baru dari mana-mana itu sekarang. Nah, ini salah satu sektor yang akan diuntungkan juga nanti. Iya, menarik ya, ternyata berimbas juga kepada sektor otomotif ya. Nah, terus kalau misalkan untuk transportasinya Pak Bisma, ya, itu gimana Pak Bisma untuk sektor transportasi? Ya, jadi sektor transportasi kemarin itu yang kita lihat itu ya, ini saya mungkin melihatnya hanya beberapa emitennya. Itu ada beberapa saham-saham sektor transportasinya ada urusannya dengan pariwisatanya, gitu. Itu ada emitennya di situ kan. Nah, kita lihat pariwisata di periode kemarin bulan Juni itu kan bulan liburnya orang sekolah, itu kan cukup tinggi di sana. Nah, itu salah satu diuntungkan juga si emiten tersebut dengan kondisi itu. Lalu yang kedua apa namanya sektor transportasi yang lainnya kita lihat juga apa namanya contoh penerbangan itu tingkat penerbangan cukup tinggi, terus bus-bus juga cukup tinggi. Tapi kalau saya lihat ini dampak siklus dari periode bulan tersebut, bulannya lagi banyak libur waktu periode bulan Juni kemarin dengan anak sekolah itu. Jadi wajar kalau emiten itu meraih keuntungan untuk di periode itu. Untuk kedepannya sektor transportasi ini Pak? Menarik, tetapi saya nggak melihat untuk jangka panjangnya. Saya hanya mengambil siklus momen per momennya saja. Contoh hari raya, ataupun hari liburan, ataupun tahun baruan. Oke, baik. Tadi kesehatan sudah, teknologi juga sudah, energi juga sudah, transportasi juga sudah, infrastruktur juga tadi sudah diceritakan ya Pak Bisma ya. Nah, terus lalu untuk ininya Pak Bisma, saya coba lihat lagi. Nah, rekomendasinya nih Pak Bisma nih, ya mungkin boleh nyebutin kode sahamnya juga nggak apa-apa Pak Bisma, karena kita sudah disclaimer on ya Pak Bisma ya. Misalkan katakanlah kesukaan dari tim riset ataupun Pak Bisma di Trimegah itu apa nih Pak untuk rekomendasi di minggu ke depan? Ya, jadi kita ngelihat sektor properti ya. Kita sektor properti yang residensial itu seperti Sumarekon itu kita suka. Karena bagaimanapun marketing sales-nya tinggi, lalu apa namanya valuasi masih cukup murah kalau di-compare dengan CTRA ataupun BSDE. Lalu yang berikutnya tentunya sektor properti punya korelasi juga dengan sektor semennya.
Nah, penjualan semen nasional kemarin reportnya untuk INTP pun cukup tinggi. Hmm. Jadi cukup menarik, punya korelasi juga ke sektor semen seperti SMGR ataupun INTP-nya. Nah, itu yang teman-teman bisa bisa perhatikan. Lalu yang berkaitan dengan daya beli warga negara itu saya ngelihat di AMRT itu cukup menarik. AMRT ini saham yang secara bisnisnya sedang ekspansi dan banyak dan merata ke seluruh Indonesia. Nah, itu lalu yang terakhir saya juga melihat bankingnya itu di BRI kalau banksnya itu. Tetapi untuk BRI tentunya kita cari level entry yang menarik ya karena harga saat ini kan bertahan di level 55 tetapi once suku bunganya turun, nah ini BRI ini cukup menarik, ini biasa merespon pertama itu untuk mungkin itu Mas. Oke. Jadi ada beberapa sektor ya. Oke, baik kalau begitu. Sip, mungkin kita bacakan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Oke. Sip. Nah, ini Pak. Ini pertanyaan dari Riko.Yuriko gitu kan yang menanyakan mengenai harta gitu ya. Jadi dia tuh gini pertanyaannya Pak. Aku punya saham di HRTA. Namun ingin jual dan beli di INDF. Ya, mungkin mau ngejual harta gitu ya HRTA dan mau beli di INDF. Ya. Apa potensi apakah ini potensi bagus gitu ya mau jelang pemilu nih Pak di tahun 2024 ini untuk saham INDF? Oh, oke. Jadi gini, kalau rotasi dari harta ke NDF ya tentu nggak ada masalah ya. Karena sektor konsumer, contoh seperti NDF, ICBP itu kan memang sektor yang kadang-kadang punya dampak positif ketika akan ada hajatan pemilu. Nah, karena kembali lagi itu kembali story perputaran uang di sana. Tentu sektor konsumsi ini akan diuntungkan. Jadi silakan menarik, tetapi jangan lupa ini kan saham yang masih mungkin ambil berdasarkan momentumnya. Nah, ketika momentum itu selesai, sudah juga berarti sahamnya kan. Tinggal lihat kembali valuasi ataupun laporan keuangannya. Jadi kalau mau ambil, silakan, tidak ada masalah untuk INDF ya Pak ya. Sip. Nah, ini pertanyaan mungkin jadi pertanyaan terakhir kita nih Pak. Untuk Cepin dan Java, kabarnya bagaimana Pak Bisma? Apalagi sempat ayam kita mahal ya kemarin di Idul Adha ya Pak Bisma ya. Dan pakan juga mengalami lonjakan. Nah, untuk saham ini gimana Pak? Cepin dan Java ini Pak? Iya, jadi betul mahalnya harga ayam itu memang nggak serta-merta langsung menguntungkan si emiten. Ternyata harga pakannya juga naik memang kan. Jadi inilah emiten ini tuh emiten yang sangat terganggu juga atau terkendala dengan story harga pakan ini. Jadi kembali lagi ini saham tentunya akan berfluktuasi mengikuti modelan harga pakannya juga. Tetapi ini kan saham yang notabene orang konsumsi ya, kebutuhan pokok juga untuk daging-dagingan ayam ini. Nah, saran saya sih untuk saham modelan kayak gini ya ambil momentum sajalah di saham-saham seperti ini. Tapi kalau untuk invest ataupun untuk jangka panjang, saya belum melihat ke arah sana karena masih terganggu harga pakan yang fluktuasi itu. Oke, baik. Sip. Oke, kalau begitu mungkin inilah pertanyaan terakhir yang mungkin kita sudah bahas bersama. Sekali lagi teman-teman ya, ini disclaimer on bahwa diskusi kita hari ini cuman hanya sebagai penambah wawasan, penambah pengetahuan teman-teman gitu ya. Untuk keputusan jual ataupun beli itu kita kembalikan lagi kepada teman-teman, keputusan investasi juga kita kembalikan kepada teman-teman. Dan jangan lupa gitu ya, sekali lagi kita baru meluncurkan atau grand launching mengenai Adais Mobile gitu ya. Mau dapetin informasi mengenai kabar pasar di pasar modal itu bisa melalui di aplikasi kami. Ini semuanya gratis gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bisma atas kesempatannya, luar biasa sekali. Sangat membantu buat teman-teman investor semuanya. Mungkin sebelum kita tutup ada kata sakti ya atau kata penutup dari Pak Bisma untuk IG Live kita hari ini Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin motivasi aja, masih tetap semangat berinvestasi, bertransaksi di bursa.
walaupun teman-teman lihat kondisi transaksi value bursa masih belum signifikan, tetapi banyak harta karun di sini yang sebenarnya teman-teman bisa eksplor dan terus berinvestasi leher ke atas yang penting, Mas, supaya kita tetap lebih rasional dalam memilih emiten. Mungkin ya, Mas. Oke, mantap banget, betul sekali Pak Bisma. Keren ya. Tetap investasi dari leher ke atas, tetap semangat buat investasi karena memang ada harta karun mungkin yang bisa kita dapetin di pasar modal ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih banyak Pak Bisma. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Turun Pak Bisma. Ya.